Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan materi perubahan wujud benda dan sifat-sifatnya. Kami yang beranggotakan Diana Dwi Fatma Lestari, yang kedua Farida Zulfiatur Rohmah, yang ketiga Rifki Nurijanah, dan yang keempat Yuli Trial Zahwah. Nah teman-teman, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian satelit. Apa sih yang dimaksud dengan satelit? Satelit adalah benda luar angkasa yang tidak memiliki sumber cahaya sendiri dan mengorbit pada planet sambil mengikuti planet tersebut berotasi dan berevolusi pada periode tertentu. Satelit ada dua macam. Yang pertama, satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam adalah satelit yang sudah ada sejak zaman dulu atau bukan buatan dari manusia. Contohnya, satelit alami dari bumi adalah bulan. Yang kedua, satelit buatan. Satelit buatan adalah benda luar angkasa buatan manusia yang mengorbit pada suatu planet tertentu yang dalam pembuatannya memiliki fungsi dan tujuan tertentu demi kebaikan manusia. Nah, untuk yang selanjutnya adalah pengertian benda dan sifat-sifatnya. Teman-teman, tentu dalam kehidupan sehari kita sering mendengar kata benda dan juga kita sering menggunakannya. Lalu apa sih yang dimaksud dengan benda? Benda adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Benda ada tiga macam berdasarkan wujudnya. Yang pertama ada benda padat, yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga ada benda gas. Yang pertama benda padat. Benda padat adalah benda yang tidak dapat berubah wujud. Contohnya saja seperti kursi, meja, pensil, penggaris, buku, itu termasuk dari benda padat. Yang kedua adalah benda cair. Benda cair adalah benda yang bentuknya mengikuti wadahnya. Contohnya saja air dan benda-benda cair lainnya. Yang ketiga adalah benda gas. Benda gas adalah benda yang bentuknya mengisi ruang yang ditempatinya. Contohnya saja udara. Nah, masing-masing dari benda tersebut memiliki ciri-ciri tersendiri. Yang pertama, ciri-ciri benda padat. Ciri-cirinya adalah memiliki bentuk yang tetap, volumenya tetap, memiliki padatan, jarak antar partikelnya rapat, partikel-partikelnya tidak dapat bergerak bebas, gaya tarik-menarik antar partikelnya kuat, dan juga tidak dapat dimampatkan. Yang kedua adalah ciri-ciri benda cair. Ciri-ciri benda cair yaitu memiliki bentuk yang berubah-ubah mengikuti wadahnya, memiliki volume yang tetap, bentuknya berupa cairan, juga partikel-partikelnya, penyusun zatnya agak bebas dan tidak terlalu terikat, dan jarak antar partikelnya agak berdekatan daripada zat gas namun lebih jauh daripada zat padat. Yang ketiga adalah ciri-ciri benda gas, yaitu bentuknya berubah-ubah, volumenya berubah-ubah, jarak antar partikelnya berjauhan, partikel penyusun zat gas bergerak sangat bebas. Keempat, yaitu perubahan sifat pada benda dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Perubahan sifat pada benda biasanya dapat diamati. Sifat-sifat pada benda dapat dibandingkan antara sebelum dan sesudah perubahan. Contohnya, yaitu benda tersebut bisa berubah menjadi lebih lunak atau menjadi lebih keras, ataupun berubah warna maupun bentuknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sifat pada benda yaitu pemanasan, pendinginan, pembakaran, perkaratan,
pembusukan dicampur dengan air dan penyubliman. Selanjutnya yaitu pembusukan pada benda. Proses pembusukan pada benda Selanjutnya yaitu pembusukan pada benda. Proses pembusukan terjadi dengan bakteri pembusuk yang menguraikan bahan-bahan tersebut menjadi bahan lain dan menyatu dengan tanah. Pembusukan sangat penting dan memang harus terjadi bagi kehidupan. Bayangkan jika tidak ada proses pembusukan, maka bumi kita bisa disebut dengan kuburan massal. Tetapi ada teknologi baru yang digunakan untuk menghambat proses pembusukan, yaitu dengan memasukkan bahan tersebut ke dalam plastik yang hafal udara ataupun dengan pendinginan dan menggunakan bahan pengawet. Materi yang keenam tentang pelapukan pada benda. Pelapukan adalah proses perubahan benda menuju kehancuran. Batu dan kayu dapat mengalami perubahan yang disebut pelapukan. Batu dikatakan mengalami pelapukan jika pecah atau hancur menjadi batuan kecil dan batuannya dapat berubah menjadi bergeringgi. Sedangkan kayu dikatakan mengalami pelapukan jika kayu menjadi rapuh dan keropos. Tahukah kamu yang menyebabkan batuan dan kayu dapat mengalami pelapukan? Faktor-faktor yang menyebabkan benda bisa lapuk adalah faktor makhluk hidup disebut biologi atau organik, dan faktor alam disebut pelapukan fisika atau mekanik. Untuk mencegah atau memperlambat pelapukan kayu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kayu dicat. Yang kedua, kayu dikeringkan dengan alat khusus. Yang ketiga, kayu diberi zat anti rayap. Materi yang ketujuh tentang perkaratan pada benda. Pernahkah kamu melihat paku atau benda-benda dari logam yang sering terkena hujan dan warnanya kemerah-merahan? Warna tersebut terjadi karena proses perkaratan. Perkaratan terjadi karena reaksi kimia antara logam dengan oksigen yang disebut reaksi oksidasi. Logam yang sering terkena air akan cepat berkarat karena air banyak mengandung oksigen. Untuk mencegah atau memperlambat perkaratan logam adalah dengan menghalangi air dan udara berinteraksi atau bersentuhan langsung dengan logam. Caranya antara lain dengan pengecatan atau membuat benda tetap kering. Selanjutnya yang I, yaitu ayat yang berkaitan dengan perubahan sifat benda. Faktor yang menyebabkan perubahan suatu benda yaitu pelapukan, perkaratan, dan pembusukan. Pembicaraan yang sedikit menyinggung perihal perubahan benda dapat ditemukan pada salah satu ayat Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 49-51 yang artinya yaitu, dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apa benarkah kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Katakanlah, jadilah kamu sekalian batu atau besi atau suatu makhluk dari makhluk yang tidak hidup menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pada kali yang pertama. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala. Mereka menggeleng-gelengkan kepala kepadamu dan berkata, kapan itu akan terjadi? Katakanlah, mudah-mudahan waktu berbangkit itu dekat. Nah,
Dalam surat Al-Isra ayat 49-51 telah dijelaskan bahwa Allah telah membuat benda-benda menjadi hancur mengenai perubahan pada benda yang ada dalam materi IPA. Materi perubahan pada benda sudah tercantum dalam Al-Quran sebelum dikaji oleh para ilmuwan terdahulu. Sehingga ketika belajar mengenai pengetahuan, kita juga perlu belajar mengenai Al-Quran dan isinya. Karena dari situ kita bisa melihat bahwa sebelum pengetahuan itu ditemukan oleh para ilmuwan, di dalam Al-Quran pengetahuan itu sudah dicantumkan. Selanjutnya yang membuat alat percobaan yang pertama yaitu pembusukan. Pembusukan merupakan gejala yang dapat terjadi pada makanan dan bangkai yang disebabkan jamur dan bakteri. Jamur dan bakteri senang hidup di tempat yang mengandung zat makanan dan lembab. Jamur dan bakteri yang tumbuh pada makanan sangat berbahaya karena dapat membusukkan makanan dan menghasilkan zat beracun yang membahayakan kesehatan. Berikut merupakan contoh alat percobaan pembusukan. Yang kedua, pelapukan. Pelapukan adalah proses perubahan benda menuju kehancuran. Batu dan kayu dapat mengalami pelapukan. Batu dikatakan mengalami pelapukan jika pecah atau hancur menjadi batuan-batuan kecil dan bentuknya dapat berubah menjadi bergerigi. Berikut percobaan perbandingan gambar kayu yang masih bagus dan sudah lapuk karena tekanan suhu. Yang ketiga, perkaratan. Perkaratan terjadi karena reaksi kimia antara logam dengan oksigen disebut reaksi oksidasi. Logam yang sering terkena air akan cepat berkarat karena air banyak mengandung oksigen. Jika logam terutama besi dan baja serta bersatuan langsung dengan udara dan air, akan terjadi reaksi oksigen membentuk karat. Hal ini berarti bahwa udara dan air dapat mengubah keadaan logam. Faktor penyebab korosi antara lain air dan kelembapan udara, elektrolit, permukaan logam yang tidak rata, terbentuknya sel elektrolit kimia. Berikut merupakan contoh percobaan perkaratan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.